Welcome to part 3 series dari tutorial Heavenville. Tenang saja karena tutorial ini akan menggunakan bahasa Indonesia, jadi lupakan saja tadi yang barusan. Apa yang kita bicarakan ya di video part 3 ini? Kemarin kita sudah membuat render hasil dari part 2. Ini dia. Oke. Jadi kita akan di part 3 ini kita akan melakukan post processing menggunakan bisa di Lightroom ataupun di Photoshop. Untuk pengguna Photoshop ini bisa dilakukan kalau teman-teman memiliki plugin Camera Raw ya, Camera Raw. Jadi karena saya tidak memiliki plugin Camera Raw di dalam Photoshop, jadi saya akan menggunakan Lightroom untuk tutorial kali ini. Kita akan mengubah dari scene seperti ini, yang tadinya gelap, menjadi seperti ini. Jadi kita langsung saja ke Lightroom. Oke, jadi kita sudah ada di dalam tampilan Lightroom. Kita langsung klik and drag saja hasil dari renderan kita. Kita pilih import. Oke. Jika pada Photoshop teman-teman memiliki Camera Raw, nanti dia memiliki tampilan yang sama seperti Lightroom ya di sini. Untuk bagian yang basic. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat ruangan ini terlihat lebih terang karena jika kita perhatikan di sini sangat gelap. Oleh sebab itu pada bagian exposure di sini kita akan sedikit naik, kira-kira di 0,8 mungkin. Kita coba. Oke. Kemudian pada highlight saya akan turunkan agar cahayanya di sini tidak terlalu kasar ya. Jadi saya akan turunkan hampir mendekati negatif 100%. Jadi di kisaran mungkin 80 atau 70. Oke, kira-kira mungkin di negatif 80. Lalu untuk shadow ini berfungsi untuk menerangkan posisi yang gelap di sini ya. Di sini jika saya shadownya saya angkat, maka di sini teman-teman bisa melihat yang tadinya gelap di sini ya, secara default dia akan lebih terlihat terang. Oleh sebab itu untuk bagian shadow saya akan naikkan di kisaran mungkin 60 atau 40. Saya akan coba di 60 terlebih dahulu. Atau 50. Oke. Lalu pada bagian white ini fungsinya untuk hampir sama seperti highlight ya. Cuman di sini untuk white mungkin saya akan sedikit saja di negatif antara 10 sampai negatif 20. Lalu pada bagian black di sini saya akan sedikit naikkan di kisaran 20. Pada bagian prescene di sini saya tidak akan mengutak-atik di bagian tekstur karena saya rasa ini sudah cukup. Paling saya akan sedikit merubah pada bagian dehaze-nya. Oke. Saya akan sedikit ke arah negatif karena jika saya ke arah positif di sini teman-teman bisa melihat scene kita lebih kelihatan angker ya. Jadi mungkin sedikit saja ke arah kiri agar dia memberikan efek
terang atau bloom ya di sini, efek dehaze ya. Lalu untuk saturation di sini teman-teman geser ke arah negatif sedikit agar tidak terlihat begitu banyak warna. Di sini saya ingin scene-nya terlihat lebih kayak foto tua ya. Oleh sebab itu saya akan sedikit menurunkan nilai saturation seperti ini. Lalu sedikit saja menaikkan nilai vibrance. Apa bedanya vibrance dengan saturation? Kalau saturation itu dia merubah dari semua warnanya ya, terlihat lebih tajam warnanya. Sedangkan untuk vibrance itu hanya bagian warna-warna yang menonjol. Jadi pada bagian saturation saya akan sedikit ke arah negatif. Di sini mungkin antara negatif 5 sampai negatif 10. Lalu untuk vibrance-nya akan saya naikkan lebih banyak daripada saturation. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita review ini sebelum dan ini sesudah. Oke, perbedaannya cukup banyak. Lalu setelah itu mungkin saya akan sedikit mengubah nilai ininya, color balance-nya, karena jika kita lihat warna orange di sini begitu mendominasi. Oleh sebab itu saya ingin agar warna orange ini tidak begitu menonjol, maka di sini teman-teman bisa lihat saya akan turunkan nilai saturation khusus untuk yang berwarna orange. Atau jika teman-teman ingin merubah hue-nya di sini silahkan. Tapi akan saya tetap default di sini 0. Oke, lalu saya sedikit menaikkan luminance. Efek luminance ini berfungsi lebih mempertajam efek dari cahaya yang terpantul di dalam objek kita. Di sini jika saya luminance ini saya negatif 100, di sini tidak melihat begitu banyak refleksi dari cahaya ya. Tetapi jika luminance ini saya naikkan, maka dia terlihat lebih keras. Oleh sebab itu, saya akan sedikit saja naikkan kira-kira di 5 atau 10 positif. Oke. Lalu bagian red juga akan saya turunkan sedikit. Oke. Kemudian saya ingin foto ini agar terlihat lebih tajam. Oleh sebab itu, daripada saya menaikkan nilai kontras di sini, akan lebih baik menurut saya itu menaikkan nilai sharpening. Di sini jika saya menekan Alt pada keyboard, tekan Alt, Hold, lalu teman-teman geser maskingnya, maka secara otomatis kita bisa melihat bagian-bagian yang akan hanya terkena efek dari sharpening. Yang warna putih itu menandakan bagian yang akan terkena efek, sedangkan yang warna hitam itu tidak akan terkena efek dari sharpening. Karena saya hanya ingin mempertajam bagian edge atau garis-garis dari ruangannya, maka saya akan menaikkan nilai masking ini di sekitar 70 sampai 90. Mungkin di 85. Oke. Kita masih belum bisa melihat efek dari sharpening. Saya akan perbesar di sini. Perhatikan pada bagian edge-nya. Jika saya naikkan nilai amount-nya, di sini teman-teman bisa melihat efek sharpening terlihat begitu jelas ya. Saya tidak tahu kalau nanti di YouTube teman-teman bisa melihat efeknya atau tidak, tapi kalau teman-teman mencobanya sendiri menggunakan Lightroom ataupun Photoshop, maka efeknya akan terlihat sangat jelas. Di sini saya akan
di nilai 50, 55 mungkin. Oke. Oke, saya rasa cukup. Untuk bagian detail, kemudian saya akan pergi ke lens correction. Fungsi lens correction ini yaitu untuk kita bisa menghilangkan chromatic aberration. Apa itu chromatic aberration? Chromatic aberration itu jika teman-teman pernah melihat film, terus nanti di situ ada warna biru, kuning atau merah pada scene, biasanya pada adegan-adegan yang apa itu namanya? Saya sedikit bingung menjelaskannya. Jika kita lihat chromatic aberration di sini, chromatic aberration. Nah, ini dia misalkan. Ini adalah tanpa chromatic, sedangkan di sini chromatic aberration untuk cheetah ya. Oke, ini adalah efek dari chromatic aberration. Nah, ini dia chromatic aberration. Jadi oleh sebab itu, karena saya tidak ingin ada efek chromatic aberration pada scene saya, makanya saya men-checklist bagian remove chromatic aberration. Lalu di sini ada enable profile correction. Ini kita bisa memilih jenis kamera ya yang tersedia. Sebenarnya ini nggak wajib sih, tapi teman-teman bisa mencoba-coba dari efek kamera. Saya akan menggunakan Sigma DC dengan lensa 18-200 mm, focal length-nya 3,5 sampai 6,3. Teman-teman juga bisa menggunakan yang, kalau tidak salah, yang 15 atau 12 ya. Yang 12 sampai 24 mm. Mungkin saya akan menggunakan yang ini karena terlihat lebih wide. Lalu pada bagian efek, di sini saya ingin penonton atau yang melihat dari gambar ini terfokus pada bagian tengah lampu cahaya di sini. Oleh sebab itu, saya akan menambahkan vignette di bagian pojok-pojok dari gambar kita. Di sini jika saya menaikkan nilai amount-nya, teman-teman bisa melihat jika ke arah kanan itu menambahkan warna putih, sedangkan ke kiri menambahkan warna hitam. Di sini saya akan menambahkan sedikit warna hitam, sedikit saja, karena jika terlalu banyak di sini akan terlihat seperti film horor ya. Kita akan sedikit saja, antara di negatif 10 sampai negatif 20. Mungkin saya akan menggunakan negatif 15. Oke. Untuk grain ini noise. Jadi jika kita perbesar nilai amount-nya, teman-teman bisa melihat noise-nya. Saya nolkan saja. Dan untuk kalibrasi kita default saja ya, agar tidak terlalu rumit. Di sini selain saya bisa menambahkan nilai vignette agar penonton lebih terfokus pada bagian tengah, kita juga bisa menggunakan yang namanya radial filter. Oke, jika kita klik radial filter, lalu saya akan klik and drag pada bagian tengahnya di sini. Oke. Lalu kita sedikit menurunkan nilai exposure-nya, maka teman-teman bisa melihat efeknya ya. Di sini yang terkena efek itu bagian luar dari lingkaran kita. Jika kita ingin efeknya itu berada pada di dalam lingkaran, kita harus men-checklist yang namanya invert di bagian di bawah feather. Jadi ketika kita klik invert, maka efeknya akan berdampak di dalam lingkaran.
Oke, di sini saya akan sedikit naikkan nilai exposure-nya. Kira-kira seperti ini, mungkin di 0,3 atau 5 ya. Saya akan menggunakan 0,5. Oke. Kira-kira seperti ini. Dan sebenarnya kita sudah selesai ya untuk video tutorial yang part 3, tetapi di sini jika kita melihat bagian kayunya, bagian bawah, kita tidak melihat adanya variasi di dalam lantai dan juga di bagian tembok di sini begitu clean. Sedangkan untuk tema kita kan sedikit rumahnya sedikit tua ya, pasti ada bekas-bekas kotoran ataupun noda hitam yang ada di dalam dinding dan juga di kayu ini. Oleh sebab itu, saya akan masuk ke Photoshop untuk menambahkan beberapa efek seperti tadi. Karena di dalam Lightroom ini tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pertama, saya akan ekspor hasil yang sudah kita buat. Kita pergi ke file, lalu export. Kita di branding, kita beri namanya Lightroom EMEA Edit, roughness mungkin. Ups, saya ulangi lagi. Oke, select folder, lalu kita, atau mungkin saya akan membuat folder baru ya. LR EMEA Edit. Oke, kita double klik, select folder, lalu quality 100%, jangan lupa, lalu kita hit export. Jadi ketika kita lihat, ini dia hasilnya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam Photoshop untuk menambahkan beberapa sedikit roughness. Oke. Untuk roughness, teman-teman bisa mencari di Google di sini. Roughness texture. Nanti teman-teman bisa melihat berbagai macam tekstur black and white ya, hitam putih. Saya akan pilih yang dark brown metal roughness. Kita klik kanan, copy image, lalu paste ke dalam scene kita seperti ini. Oke. Pertama saya akan mulai dari lantainya, nanti kemudian sisanya teman-teman silahkan melakukannya secara mandiri karena prosesnya itu 100% sama. Jadi agar video ini tidak terlalu panjang, oleh sebab itu kita akan percepat video ini. Untuk memulainya, di sini saya akan mengfitkan ya atau menyesuaikan tekstur ini sesuai dengan arah dari lantai kita. Caranya adalah kita taruh di bagian pojok atau mungkin sedikit turunkan nilai opacity-nya di sini agar kita bisa melihat lantainya. Lalu teman-teman Ctrl T pada keyboard, lalu klik kanan, pilih distort. Oke. Ketika kita mengklik distort, maka secara otomatis kita bisa menyeleksi bagian dot-dotnya ini secara individu. Saya akan tempatkan di sini. Lalu untuk tengahnya saya akan tempatkan di sini dan di sini kira-kira saja. Oke. Oke, baik. Lalu kemudian agar roughness kita itu tidak mengefek pada bagian objek yang tidak ingin kita beri roughness di sini. Oleh sebab itu saya akan menggunakan mask untuk menutup bagian yang tidak perlu. Di sini pada bagian pojok
kanan bawah teman-teman melihat add layer mask. Jangan lupa kita beri nama dulu, roughness lantai. Oke. Teman-teman klik roughness lantai, lalu klik add layer mask. Maka secara otomatis dia ada mask seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan polygon lasso tool, lalu kita klik atau seleksi bagian yang tidak perlu. Jika teman-teman kesusahan melihat garis dari box ini, kita bisa saya bisa menurunkan nilai opacity-nya lebih ke belakang, nanti dia terlihat lebih jelas. Jika sudah selesai, kita akan seleksi bagian yang tidak perlu kita beri roughness. Oke. Seperti ini. Jika sudah selesai, teman-teman klik bagian masknya di sini. Lalu pada bagian background di sini hitam, teman-teman tekan Ctrl backspace. Maka secara otomatis dia hilang ininya. Oke. Kira-kira seperti itu. Jika sudah selesai, kita periksa apakah ada yang terlewat atau ada yang perlu kita tambahkan atau tidak. Jika dirasa sudah cukup, kita akan naikkan nilai opacity-nya menjadi 100 lagi. Lalu ganti dari normal blending option, ini pada blending option normal, kita ganti menjadi multiply. Oke, nanti akan terlihat lebih dark seperti ini. Karena efeknya terlalu kuat, maka kita akan menurunkan nilai fill-nya. Di sini teman-teman bisa menurunkan nilai fill ataupun opacity, sama saja. Di sini saya akan menggunakan nilai 10 sampai 20%. Oke, kira-kira seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan overlay, ini terserah teman-teman saja. Tapi saya di sini akan menggunakan multiply. Oke. Di sini kita masih belum melihat efek dari, atau mungkin 10 ya. Saya akan menggunakan 10. Oke. Di sini mungkin kita masih belum melihat efek dari roughness kita. Oleh sebab itu saya akan sedikit mengatur nilai levelnya ya. Jika saya fill-nya ini 100 lagi, lalu saya menggunakan level di sini, teman-teman bisa di bagian image adjustment lalu bagian level. Di sini teman-teman bisa melihat efeknya. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu kita baru menurunkan nilai fill-nya. Di kisaran 20 saja. Oke. Di sini kita bisa langsung melihat efek dari roughness-nya bekerja dengan baik ya. Dari sebelumnya terlihat clean, bersih. Ketika kita ditambah roughness, maka dia ada sedikit variasi dari tekstur ya. Oke. Mungkin 15 ya. Silahkan teman-teman untuk mencoba yang lainnya. Di bagian tembok ini, dan juga yang sebelah sini. Saya akan percepat. Jadi kita akan kembali lagi setelah kita selesai menambahkan ke semua tembok ini.
Oke, jadi kita sudah selesai untuk menambahkan beberapa efek roughness di sini. Kita sudah selesai ya sebenarnya untuk part 3, jadi kita langsung saja export file ya. Di sini kita pergi ke file, lalu pilih yang save for web ya teman-teman. Jangan yang save as image. Jangan menggunakan yang ini, PNG ataupun JPEG. Agar kualitasnya tetap terjaga, kita menggunakan save for web. Oke, di sini kita bisa mengubah presetnya. Di sini saya menggunakan PNG 24, tidak apa-apa. Lalu untuk ukurannya disesuaikan saja. Lalu jika sudah selesai, kita klik save, kita simpan di sini. Final EMEA host. Oke, kita save. Mari kita lihat hasil akhirnya, perbandingannya. Oke. Ups, bukan yang ini, tapi yang ini. Oke. Kita keluarkan yang ininya, karena sudah tidak diperlukan. Jadi ini adalah sebelum kita melakukan post processing dan ini adalah sesudah kita melakukan post processing. Oke, perbedaannya sangat jauh. Di sini saya melihat ada berbagai krepsis, roughness ya, perbedaan saya sangat suka. Lalu di bagian dinding juga, di sini ada variasi. Di sini ada bagian yang kelihatan catnya sudah tua, lalu di sini ada yang kelihatan lebih muda. Oke. Lalu detail untuk normal mapnya juga kelihatan. Oke, sekian teman-teman untuk tutorial part 3 Heavenville. Jadi selamat mencoba dan sampai jumpa di tutorial series berikutnya. Saya Farhan. Bye bye.